Bab 456. Ye Zun dan Davison Su. Ada beberapa ekor naga yang sepertinya terkondensasi pada tombak panjang ini dan akhirnya terkondensasi menjadi satu di udara. Dengan kekuatan yang sebesar ini, dia langsung menghantam Erikin. Erikin meraung, memegang kekuatan emas hitam yang berada di tangannya, hanya mengandalkan kekuatan dagingnya dan menyambutnya langsung. Ini adalah tabrakan yang sangat besar, altar di sekitarnya pecah dan energi mengerikan langsung mengguncang orang-orang di sekitarnya. Tubuh Erikin penuh dengan darah dan dia terus memukulnya tanpa henti. Tetapi tanpa dukungan spiritual, dia tidak dapat menahannya lagi. Kekuatan menembus kulit lalu tulangnya dan mencapai organ dalamnya. Setelah seteguk darah muncrat, kekuatan di dalam tubuhnya segera menurun. Tubuh Erikin terbang hampir 100 meter dan akhirnya terjatuh ke tanah, lalu muntah darah. Guru! Davison Su berteriak dan bergegas menghampiri Erikin. Setelah itu, Richard Kiao berjalan mengikuti Davison Su. Erikin, kamu bukanlah lawanku. Rasa superioritas di dalam hati Richard Kiao akhirnya memiliki kesempatan untuk dikeluarkan olehnya. Dia mengguncang tombak di tangannya, lalu memandang Erikin dari ketinggian dan berkata dengan datar, kamu, Erikin, tidak memiliki tempat di dalam kota G. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Davison Su mengertakkan giginya dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan untuk membuat guru mencapai tingkat puncaknya, dia pasti dapat membunuhmu dengan mudah. Richard Kiao berkata sambil menghela napas, aku juga ingin melihat Erikin pada masa jayanya, tetapi sayang sekali sudah tidak ada kesempatan. Tombaknya mendidih dengan kuat, seolah-olah ingin memberi Erikin pukulan terakhir. Saudara Kiao, untuk apa kamu mengambil kesempatan dalam kesempitan? Pada saat ini, suara yang jernih dan manis terdengar. Dia berbalik dan melihat sekeliling, lalu melihat seorang wanita yang mengenakan kain kasa untuk menutupi wajahnya, berjalan dengan ringan. Nona Zhu. Semua orang tidak bisa menahan teriakan ketika mereka melihatnya datang. Ada apa dengan hari ini? Kenapa ada banyak anak jenius yang datang pada hari ini? Nona Zhu, kenapa kamu juga datang ke sini? Richard Kiao tersenyum tipis. Andrew Zhu memandang patung dewa seni bela diri dan berkata, sama sepertimu. Hehe, Nona Zhu, apakah kamu datang ke sini demi Erikin? Richard Kiao berkata sambil tertawa. Andrew Zhu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya sebuah pertemuan yang kebetulan, tolong saudara Kiao berbelas kasih padanya. Richard Kiao mendengus dan berkata, Nona Zhu, Erikin sekarang adalah musuh dunia, kamu tidak akan mengambil risiko untuk mempertaruhkan nasib buruk dunia dan menyelamatkan Erikin, kan? Andrew Zhu berkata dengan datar, saudara Kiao membuat kesalahan dalam hal ini. Kepala pejabat Ye, Alexander Ye, dari kantor keamanan kota B telah berkata bahwa masalah Erikin ini tidak jelas, masih perlu diperiksa dengan cermat. Kamu tidak akan mengatakan bahwa Alexander Ye juga mempertaruhkan nasib buruk dunia, bukan? Wajah Richard Kiao sedikit berubah. Dia menancapkan tombaknya ke tanah dan mendengus, itu berbeda. Nona Zhu, tolong jangan mengurus hal-hal yang bukan urusanmu. Erikin harus mati hari ini, bahkan jika itu kamu juga tidak bisa menghentikannya. Aku yakin Nona Zhu tidak akan melawanku demi Erikin, bukan? Richard Kiao berkata sambil tersenyum. Andrew Zhu terkekeh, saudara Kiao mungkin telah salah paham tentang hubungan kita, aku dan kamu, sama sekali tidak akrab. Kamu. Ketika mendengar ini, Richard Kiao tiba-tiba menjadi sangat marah. Kekuatan tubuhnya meledak dan serangkaian tekanan yang mengerikan berkumpul di tombak itu lagi. Oke, kalau begitu aku, Richard Kiao, akan memberi pelaran pada Nona Zhu. Richard Kiao berkata dengan dingin. Oh, di sini sangat ramai, pasti ada sesuatu yang berharga. Pada saat ini, kembali ada orang yang bergabung ke dalam medan perang. Richard Kiao melihat Ye Zun menginjak pedang panjang, melintas dari ketinggian di langit, kemudian berdiri di antara beberapa orang. Ketika melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa menahan untuk berseru lagi. Pedang terbang. Teknik apa lagi ini? Kamu. Setelah melihat Ye Zun, Richard Kiao teringat adegan di tanah pengalaman.
Ye Zun menyingkirkan pedangnya dan berkata sambil menyeringai, "Richard Kiao, aku ingat bahwa kamu ditampar oleh Eric Qin di depan kuburan besar belum lama ini. Sekarang kekuatan Eric Qin sedang menurun, lalu kamu akan menyerangnya lagi. Bukankah kamu adalah seorang bajingan yang tidak tahu takut?" "Haha, ucapanmu benar." Davison Su mengangguk dengan cepat. Wajah Richard Kiao berubah drastis dan dia berkata dengan dingin, "Omong kosong. Bagaimana mungkin aku lebih buruk daripada Eric Qin?" Ye Zun melambaikan tangannya dan berkata, "Lebih buruk atau tidak, aku tidak tahu. Bagaimanapun juga, kamu pasti bukan orang yang baik jika kamu memanfaatkan kelemahan orang lain." Richard Kiao juga tidak bodoh. Menghadapi dua orang seperti Andrew Zhu dan Ye Zun, dia tidak akan pernah mendapatkan keuntungan apapun. Apalagi Richard Kiao belum pernah melihat kekuatan Andrew Zhu, jadi dia tidak tahu seberapa hebatnya dia. Sedangkan untuk Ye Zun, malah lebih misterius lagi, ada harta karun yang tak ada habisnya di tubuhnya, mungkin saja tiba-tiba akan muncul senjata pada tingkat Grand Superior Master. Karena kalian berdua sangat melindunginya, maka aku akan mengampuni nyawanya. Richard Kiao berkata dengan datar, "Tetapi kamu ingat, Eric Qin, kamu tidak bisa selalu seberuntung itu. Aku akan mengembalikan kalimat ini padamu." Eric Qin berkata dengan dingin. Richard Kiao tidak takut dengan peringatan Eric Qin, karena menurutnya Eric Qin tidak akan memiliki kesempatan untuk pulih. Selama kekuatannya tidak pulih, ada banyak peluang untuk membunuhnya. "Kak Qin, bagaimana kondisi tubuhmu?" Andrew Zhu berjalan ke arah Eric Qin dan perlahan-lahan membantu Eric Qin untuk duduk. Eric Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baik-baik saja. Terima kasih karena Nona Zhu telah menyelamatkanku." "Hei, apakah kamu tidak perlu berterima kasih padaku?" Ye Zun meniup jenggotnya dan memelototinya. "Tadi saudara terlihat sangat hebat." Davison Su berkata, "Adegan ketika saudara menaiki pedang benar-benar membuatku tidak bisa melupakannya. Aku benar-benar sangat kagum pada kemampuan saudara." Ye Zun menggaruk kepalanya dan buru-buru berkata, "Kamu juga luar biasa, pasti kamu adalah seseorang yang sangat hebat." "Haha, ternyata kita berdua sangat cocok. Pemikiran kita berdua sama. Bagaimana jika kita minum bersama?" Ye Zun mulai tertarik. "Tidak perlu minum, lebih baik kita langsung melakukannya di sini." Davison Su berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Zun segera menepuk kedua tangannya. "Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi kakak dan aku akan menjadi adik," kata Davison Su sambil menepuk dadanya setelah membungkuk. Ye Zun berteriak, "Adik, kakak, ayo, panggil paman." Setelah Davison Su berkata, dia melihat ke arah Eric Qin. Ye Zun tertegun sejenak, dia berkata dengan bingung, "Paman, siapa yang harus kupanggil dengan paman? Ini adalah guruku dan kamu adalah kakak laki-lakiku. Bukankah wajar jika kamu memanggilnya dengan paman?" Davison Su berkata sambil menyeringai. Wajah Ye Zun berubah dan tidak bisa menahan amarahnya. "Ternyata kamu adalah murid dari orang ini. Kamu menipuku. Kakak, kita semua adalah keluarga, kenapa aku harus menipumu?" Davison Su menarik Ye Zun dan berkata sambil tertawa. Eric Qin tidak bisa menahan tawanya, mereka berdua benar-benar sangat cocok. Bahkan Andrew Zhu juga tidak bisa menahan tawanya. "Kak Qin, kalau kamu tidak memiliki tujuan, lebih baik kamu pergi ke Zhu Manor," ajak Andrew Zhu. Eric Qin terdiam sesaat dan berkata, "Jika Nona Zhu tidak merasa keberatan tentu saja aku bersedia." Pada hari yang sama, beberapa dari mereka pergi ke kota B dan datang ke Zhu Manor. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.